Yesus itulah satu-satunya. Ini sama-sama ya. Kita berdoa bersama-sama ya, doanya diikuti. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami dalam kehidupan kami satu pekan yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan kalau kami telah menjadi anak-anak yang baik. Karena kami selalu rajin melaksanakan tugas yang dari orang tua dan juga tugas yang dari guru. Terima kasih Bapak, karena kasih-Mu memberikan kami keluarga yang baik, keluarga yang selalu menyerahkan kehidupannya ke tangan Tuhan, sehingga kami boleh berbagi kasih di antara keluarga kami, sehingga kami boleh menjalin komunikasi, kerjasama, saling tolong menolong antara kakak dan adik. Itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Bapak, Engkau boleh lihat kami, anak-anak-Mu yang boleh bertelut beribadah dengan jarak jauh Tuhan. Tetapi biarlah kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin sakit, Tuhan boleh sembuhkan dia, Tuhan boleh berkati dia, dan di saat nanti melalui obat-obatan mereka boleh sembuh dan boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapak yang sedang mungkin malas Tuhan, yang selalu meninggalkan ibadah. Biarlah Tuhan boleh sadarkan mereka sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, adik, kita telah bernyanyi, kita telah berdoa, dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa kira-kira yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Ayo, siapa kira-kira? Tahu nggak?
sesudah. Yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bapaknya Odin. Siapa dia? Om Dodi. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Kita nyanyi 2 kali ya, supaya hafal dulu. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Kita hari ini akan mendengarkan cerita Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kebahagiaan kami boleh kembali karena kami boleh mendengar cerita Tuhan hari ini. Kami boleh berkebaktian lagi hari ini walaupun dengan kondisi masih seperti minggu kemarin. Tuhan, kami berkebaktian di rumah kami masing-masing. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kami karena kami masih boleh mendengar cerita Tuhan dan memuji Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar cerita Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan kiranya pakai kami untuk boleh mengerti akan cerita Tuhan hari ini. Dan kepada guru sekolah minggu, terutama kakak yang akan menceritakan, biarlah Tuhan boleh memakainya untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Adik-adik silakan buka Alkitabnya, itu dari Perjanjian Lama. Kita bercerita tentang raja. Jadi kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-pertama sampai dengan yang ke-20. Ya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Jadi judul perikopnya hari ini tentang Yosia, Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Kakak akan bacakan 1 atau 2 ayat. Jadi nanti adik-adik boleh membacanya di rumah bersama dengan orang tua atau bersama dengan kakak nanti. Kakak bacakan ayat yang pertama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bosca. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan
bin Azaliah bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Kita akan lihat bagaimana video tentang Raja Hizkia sebelum kakak akan menceritakan bagaimana kebaikan Raja Yosia itu salah. Hizkia bukan? Hizkia. Happy birthday. Lihat anak-anak, ada angka 8. Artinya itu ulang tahun yang ke-8. Anak-anak di sini ada nggak yang udah berumur 8 tahun? Ups, nggak ada. Mungkin ada Koko atau cici kalian yang udah berumur 8 tahun. Kalau anak-anak nanti udah sebesar Koko, sebesar Cici yang udah berumur 8 tahun, kira-kira tiap harinya ngapain ya? Hari ini kita mau denger cerita tentang Yosia. Yosia udah menjadi raja di usia 8 tahun. Walaupun dia masih kecil, dia melakukan apa yang benar. Raja Yosia mengasihi dan melayani Tuhan. Ketika Yosia udah besar, dia melihat bait Allah yang rusak. Dia memanggil para pembantunya untuk memperbaiki bait Allah. Ada tukang potong kayu, tukang bangun tembok, tukang bersih-bersih. Gimana ya caranya bersih-bersih? Yuk kita lakukan. Waktu mereka sedang bekerja, mereka menemukan sebuah gulungan. Gulungan itu kotor dan berdebu. Di dalamnya ada sebuah tulisan. Apa ya tulisannya? Ternyata itu adalah Alkitab, buku Allah. Pembantu raja yang membacakannya untuk Raja Yosia. Raja Yosia mendengarkan dan percaya pada buku Allah. Raja Yosia sedih. Ternyata bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Raja Yosia mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan pesan Allah. Raja Yosia mau semua orang membuat Allah senang dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah juga mau kita taat pada perintah-perintahnya. Siapa yang mau membuat Tuhan Yesus senang? Caranya gimana? Ayo. Benar, dengan taat. Mau nurut sama papa mama. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan yuk. Kubuka firman Tuhan dan kubaca. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kututup firman Tuhan, kusimpan dalam hatiku, kuingat selalu supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Sudah lihat betapa mudanya Raja Yosia. Dia itu anak kecil, umurnya 8 tahun. Ada di sini adik-adik yang 8 tahun? Nah, belum ya, Abed berapa tahun? Kak Tina, Abed 7 tahun ya. Abang Iel berapa tahun Abang Iel? Abang Iel juga 7 tahun. Siapa lagi yang mendekati 8 tahun? Mbak Yohan 7 tahun. Gwen 7 tahun. Siapa lagi anak-anak kecil di sini? Toga berapa tahun lewat kayaknya? Anak saya Orin belum, baru 6 tahun lewat sedikit. Siapa lagi di sini yang masih kelas 1 SD, kelas 2? Daka? Oh, Daka belum ya, masih kecil. Daka 8 tahun? Oh, mungkin. Nah, kalau kalian sudah melewati umur 8 tahun, nah, jadi seperti itulah umur Yosia ketika menjadi raja. Anak kecil yang menjadi raja bisa nyuruh siapa saja, bisa nyuruh orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang tidak dia inginkan. Misalnya, Yosia malas mengambil sepatu. Tolong anak buah
misalkan menjadi raja itu adalah semua yang kita lakukan itu sebenarnya tidak akan pernah salah. Jadi ketika kalian menjadi raja, bermahkotakan mahkota emas, pakai jubah yang bagus, pakai kursi singgasana yang mewah, kalian bisa memerintah semua orang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yosia. Yosia adalah anak yang beriman, dia adalah anak yang baik, dia anak yang menuruti semua perintah Tuhan. Seperti tadi, Yosia mempunyai banyak uang, tapi dia tidak mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Yosia malah memberikannya untuk para petugas bait suci Allah. Ya. Jadi Yosia merupakan anak yang baik, walaupun dia sudah menjadi raja. Dia selalu menuruti perintah Tuhan, selalu menuruti perintah kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau kalian bukan raja, kalau kalian bukan anak raja, kalian adalah anak-anak biasa. Harusnya kalian boleh mencontoh Yosia yang sudah menjadi raja, tapi dia masih menurut kepada perintah orang tua. Yosia menemukan hubungan yang akan dibacakan itu adalah firman Tuhan. Jadi adik-adik yang belum bisa membaca, kayak Abang Korin yang membacanya masih mengeja di rumah, juga teman-teman yang lain yang sudah bisa baca, silakan belajar dan membaca cerita Alkitab tentang Raja Yosia. Dan ingat, kalian di rumah harus patuh kepada semua perintah orang tua. Jangan melawan. Kalau disuruh tolong ambilkan minum, segeralah ambilkan minum tersebut, karena itu akan dicatat dan dilihat Tuhan bahwa kalian adalah anak-anak yang baik. Jadi kakak harap di rumah nanti kalian lebih rajin, lebih menurut pada orang tua, lebih sayang kepada saudara, kepada abang, mbak, kakak, adik. Jaga mereka, jangan tangisi mereka. Ya, semoga kalian semua boleh menjadi anak yang baik seperti Yosia. Dan sampai jumpa lagi minggu depan, dan tetaplah semangat walaupun kita berkebaktian di rumah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Yosia hari ini. Biarlah kami boleh belajar tentang kesederhanaan Yosia, yang walaupun dia sudah menjadi raja, tetapi dia masih menjadi anak yang menurut kepada perintah Tuhan dan juga orang tua. Ajar kami Tuhan, untuk kami Tuhan untuk boleh menjadi anak yang baik dan menjadi anak Tuhan yang menurut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ucapkan syukur kami. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan dan disampaikan sama Brody. Jadi gimana Brody untuk adik-adik di rumah, kira-kira pesan yang harus dia lakukan dalam anggap aja 1 minggu ke depan ini apa? Ya, jadi kepada adik-adik yang di rumah, cerita hari ini kan tentang Yosia. Yosia itu jadi seorang anak kecil berumur 8 tahun yang dipilih Tuhan dan diangkat menjadi raja. Jadi walaupun dia masih kecil dan sudah menjadi raja, dia tidak menjadi sombong. Dia tetap menjadi rendah hati. Dia menuruti dan mentaati semua apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan itu bisa melalui kedua orang tua kita di rumah, saudara-saudara kita yang lebih tua dari kita, juga guru-guru di sekolah dan juga guru-guru di sekolah minggu. Jadi kalau orang tua di rumah berpesan kepada adik-adik di rumah, kalau belajar yang benar, ya monggo belajar yang benar. Jagain adiknya, jangan digangguin adiknya. Tolong adiknya juga jangan digangguin mbak atau kakak atau abangnya di rumah. Jadi kita hidup bersaudara itu harus saling tolong-menolong, harus bisa saling mengerti dan menjaga. Mungkin dari saya itu saja untuk adik-adik di rumah. Nanti 1 minggu ke depan kita akan tanya nih sama orang tuanya, anak-anaknya nurut atau enggak di rumah. Ya, terima kasih. Terima kasih Brody. Itu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita lakukan dalam kehidupan kita di rumah, saat bermain, ataupun dimanapun. Jadilah anak-anak yang baik. Amin. Kita mau akhiri ibadah Tuhan pada kita pada hari ini. Yuk berdiri semua. Berdiri dong. Wah, capek terus yuk. Loncat-loncat dulu. Mau ada saja semua? Ya. Kita mau menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku.
kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih boleh bernyanyi untuk menunjukkan sukacita kami, karena kami sungguh merasakan sukacita yang daripada Tuhan, karena kami boleh dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar cerita Tuhan kembali pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam persekutuan sekolah minggu. Tetapi biarlah Tuhan, ibadah kami yang sehari-hari melalui kehidupan nyata kami itu boleh membahagiakan Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan, dan boleh membawa nama harum bagi kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Tolong Tuhan jaga kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan di tempat ini, di Palembang ini, di kota kami tercinta ini, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat gereja kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan yang mau kami sempurnakan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.